Penangkapan HOK tersangka teroris di Kota Batu, Jawa Timur pada Rabu 31 Juli 2024 yang baru berusia 19 tahun menguatkan bukti jika paham radikalisme masih merasuki anak-anak muda. Padahal sebelumnya harapan publik pada terkikisnya paham radikalisme cukup berkembang saat Jamaah Islamiyah membubarkan diri pada 30 Juni 2024. Di balik insiden ini, bagaimana jejak generasi muda bisa tersangkut aksi terorisme di Indonesia? Lalu bagaimana pula Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT memaknai hal ini? Dan ke depan, bahaya terorisme apa yang mengintai? Di Indonesia, anak muda dalam pusaran terorisme sudah terjadi sejak cukup lama. Pelaku bom bunuh diri di Hotel JW Marriott Jakarta pada Juli 2009 bernama Dani Dwi Permana masih berusia 17 tahun ketika melakukan aksi terornya itu. Pada Oktober 2016, pemuda bernama Sultan Azianzah juga menyerang 3 polisi di pos polisi Cikokol, Kota Tangerang, Banten. Saat melakukan aksi teror tersebut, yang bersangkutan baru berusia 22 tahun. Kemudian pada 2018, Bribka Friends ditusuk di halaman Brimob Kelapa II Depok oleh Tendi Sumarno berusia 23 tahun yang masih berstatus mahasiswa. Contoh lain, pada November 2019, seorang pemuda meledakkan bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara. Pelaku bernama Rabial Muslim Nasution berusia 24 tahun ketika melakukan aksinya. Terakhir, publik tentu belum lupa saat akhir Maret 2021 seorang perempuan membawa pistol ke Mabes Polri dan menyerang anggota kepolisian setempat. Perempuan itu bernama Zakiah Aini. Saat itu Zakiah berusia sekitar 26 tahun. Beberapa contoh tersebut memperlihatkan keterlibatan anak muda usia belasan dan di bawah 30 tahun dalam melakukan aksi teror. Laporan berjudul Memberantas Terorisme di Indonesia, Praktik, Kebijakan, dan Tantangan yang diterbitkan The Habibie Center 2019 menyebutkan, tren perekrutan terorisme terkini secara masif menyasar mahasiswa di perguruan tinggi negeri sekuler. Tidak hanya itu, bahkan serangan bom di Surabaya, Jawa Timur menunjukkan keterlibatan perempuan dan anak-anak dalam serangan terorisme. Banyak generasi muda yang tergoda radikalisme dan terorisme bukan omongan semata, melainkan ada datanya. Survei Alfara Research Center 2017 mengindikasikan sekitar 23,4% mahasiswa Indonesia dan 23,3% siswa SMA cenderung mendukung jihad untuk mendirikan negara Islam. Sementara 16,8% mahasiswa Indonesia lebih memilih Islam sebagai ideologi negara daripada Pancasila. Direktur Pencegahan BNPT Irfan Idris mengatakan sudah lama organisasi teror global seperti Al-Qaeda menyasar generasi muda dalam merekrut anggota. Alasannya, militansi anak muda sangat tinggi, sementara tingkat pemahamannya masih dangkal. Ia juga menyebut jika sepanjang 2022 hingga 2023 tidak terjadi aksi teror di Indonesia, seperti peledakan bom. Di satu sisi, hal itu sangat positif. Akan tetapi patut diwaspadai bahwa penyebaran ideologi transnasional yang menyasar anak-anak muda tetap berjalan di bawah permukaan. Salah satunya terlihat dari penemuan ratusan kotak amal yang ternyata digunakan untuk mengirim anak-anak muda ke daerah konflik. Meski tampak tenang, menurut Irfan, potensi bahaya bisa terjadi di masa depan. Yang dikhawatirkan di masa depan, anak-anak muda Indonesia tidak lagi mengenal Pancasila dan digantikan dengan paham kekerasan berbalut agama. Pengamat terorisme dari Universitas Malikul Saleh Al-Qaidar punya pandangan lain. Menurut dia, negara selama ini cenderung memarginalkan anak muda dan lebih menganggap mereka sebagai beban. Hal ini terjadi karena kesalahan negara dalam mempersepsikan potensi anak muda, serta ketiadaan imajinasi dari negara untuk mengatasi persoalan ini. Paparan paham radikal ini semakin tidak terbendung dengan kemudahan penyampaian informasi melalui internet. Internet menjadi satu-satunya wahana yang tidak bisa dibatasi sepenuhnya oleh negara. Hal ini diperburuk dengan posisi orang tua yang kebanyakan tidak lagi bisa mengontrol sepenuhnya sang anak karena kesibukannya. Generasi muda Indonesia semestinya menjadi penerus bangsa. Sudah cukup generasi muda yang terjerumus dalam kolam radikalisme dan terorisme. Negara harus menutup pintu bagi organisasi berpaham radikal, sekaligus menempatkan anak muda sebagai tulang punggung bangsa dan menciptakan ragam wahana bagi mereka untuk berkreasi secara positif.